Terima kasih banyak Bapak Rektor, Bapak Pimpinan Sidang, Prof. Raihan, sekaligus promotor saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya religiusitas itu perlu diintegrasikan dalam kehidupan yang serba canggih saat ini. Nah, kemudian dari konteks religiusitas ini, yang awalnya dari konsep barat, karena religiusitas itu sebetulnya di Islam sudah ada, tapi yang pertama kali mengembangkan religiusitas dalam skala kuantitatif itu adalah Glock and Stark tahun 1968. Kemudian pada tahun awal 2000 mulai diadaptasi oleh peneliti-peneliti atau ilmuwan-ilmuwan muslim dengan namanya religiusitas Islam. Nah, kajian religiusitas Islam ini di Indonesia sudah cukup banyak. Hanya saja hasilnya banyak bertolak belakang. Ada yang bilang religiusitas itu bagus, ada yang bilang sama saja, ya, manusia yang religius itu dampaknya ke kehidupan nggak signifikan, tidak signifikan. Jadi antara manusia yang religius dengan yang tidak religius ya tidak berbeda. Misalnya terkait dengan kinerja dia, ya, terkait dengan prestasi dia dalam kehidupan. Misalnya prestasi bekerja, prestasi belajar dan sebagainya. Nah, ini untuk memediasi berbagai macam pertentangan ini kami coba untuk mensintesis sebetulnya bagaimana sih duduk perkara dari religiusitas Islam di Indonesia. Nah, kami melakukan metode, ya. Metodenya kami gunakan mixed method, yakni sequential exploratory. Jadi sequential exploratory itu diawali dengan kajian yang sifatnya kualitatif dan dilanjutkan dengan kuantitatif. Nah, kajian kualitatifnya seperti apa? Kami mengidentifikasi berbagai macam variabel atau faktor terkait dengan religiusitas Islam melalui analisis bibliometrik. Jadi ada ratusan dari variabel. Nah, kemudian variabel-variabel tersebut yang sifatnya kuantitatif kami sintesis dengan menggunakan metode meta-analisis di tahap yang kedua. Nah, nanti di tahap yang kedua itu terbagi menjadi dua. Jadi religiusitas itu ada di tengah, ada yang mempengaruhi religiusitas, kemudian ada yang dipengaruhi oleh religiusitas. Misalnya kalau kita lihat hasilnya, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi religiusitas, salah satunya adalah pendidikan agama Islam. Jadi orang yang setelah melalui sintesis secara kuantitatif, melalui efek size-nya berupa nilai korelasi, itu orang yang mendapatkan pendidikan Islam lebih baik, ya, katakanlah dia berkembang di keluarga yang lebih islami, atau dia belajar di sekolah yang pendalaman keislamannya lebih baik, misalnya di madrasah atau bahkan pesantren, atau kalau di perkotaan mungkin Islam terpadu, itu ternyata religiusitasnya lebih baik ketimbang orang-orang yang sekolahnya di umum. Nah, misalnya itu salah satunya. Kemudian religiusitas ini, dengan semakin tinggi religiusitas seseorang mempengaruhi banyak aspek. Misalnya orang yang semakin religius itu di Indonesia, dia akan memilih bertransaksi, menabung dengan sistem keuangan syariah. Nah, itu yang khas. Kemudian juga dia lebih gemar berwirausaha. Dia lebih memperhatikan konsumsi produk-produk halal yang jelas status kehalalannya. Kemudian dia juga berkorelasi negatif religiusitas itu dengan stres, kecemasan, dan depresi. Jadi orang semakin religius, itu tingkat stresnya berkurang, tingkat kecemasannya dan tingkat depresinya berkurang. Juga perilaku dia berbuat negatif, itu juga berkurang. Satu lagi adalah pola konsumsi makruhnya juga berkurang. Misalnya yang khas di penelitian saya adalah merokok, misalnya itu ternyata berkorelasi negatif. Jadi itu semua variabel yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh religiusitas. Nah, kemudian bagaimana di tahap berikutnya, bagaimana konteksnya atau hubungannya dengan pendidikan agama Islam? Kalau kita lihat, ada sejumlah pandangan dari ilmuwan-ilmuwan Muslim di Indonesia bahwa
PAI di Indonesia ini masih belum optimal. Kenapa? Karena masih kebanyakan menyentuh aspek kognitif. Jadi outputnya seperti apa? Pemahaman atau pengetahuan PAI-nya bagus, tapi implementasinya dalam kehidupan sehari-hari masih dirasakan kurang. Nah, oleh karena itu, disinilah pentingnya religiusitas, bahwa PAI perlu diintegrasikan dengan konteks religiusitas sehingga dalam proses pendidikan Islam ke berbagai kalangan itu tidak hanya diperhatikan aspek kognitif tapi juga afektif dan psikomotorik. Jadi dihasilkan tidak hanya manusia yang berpengetahuan agama tinggi tapi juga beramal soleh tinggi. Demikian yang bisa disampaikan, Prof. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penelitian disertasi ini menurut saya sangat penting, bahkan spektakuler dan kaya datanya, karena kompleksitasnya juga sangat tinggi. Untuk itu saya ingin bertanya sebagai berikut. A. Apa saja konsep-konsep religiusitas terkait pendidikan agama Islam yang Promovendus temukan dari masyarakat sumber data disertasi ini? Yang kedua, apakah penelitian disertasi ini ada juga melakukan analisa data tentang kesamaan maupun perbedaan konsep pendidikan agama Islam yang berkembang dalam harapan masyarakat dengan kurikulum pendidikan agama Islam yang dibuat oleh Kementerian Agama yang diajarkan oleh guru di sekolah dan madrasah, pesantren, bahkan perguruan tinggi. Kemudian apa novelty dan model teoritis yang Promovendus temukan dari data hasil penelitian ini? Dan terakhir, berdasarkan data ini, apa saran Promovendus untuk masyarakat dan Kementerian Agama tentang religiusitas dan pendidikan agama Islam ke depan? Baik, terima kasih banyak Prof. Ruspin atas pertanyaan dan masukan-masukannya, sangat berharga, Prof. Berkaitan dengan apa yang Profesor tanyakan, yang bisa saya jelaskan adalah pertama, kalau kita lihat bagaimana PAI dan kurikulumnya di sejumlah lembaga pendidikan, kita bisa lihat kategori dulu, kategorisasi. Pertama di sekolahan umum, kemudian di madrasah, di pesantren, kemudian baru terakhir di perguruan tinggi, baik itu yang umum maupun perguruan tinggi bercorak agama atau perguruan tinggi Islam. Nah, kalau kita perhatikan di sekolah umum itu utamanya memang PAI, tapi nanti di dalamnya isi dari PAI itu adalah akidah, ibadah, akhlak, kemudian sejarah dan kebudayaan Islam, kemudian ada sedikit-sedikit hukum Islam. Nah itu. Jadi itu dari kurikulum. Nah kemudian durasi jam pelajarannya 2 jam per pekan. Nah, perbedaannya dengan madrasah adalah di madrasah ditambahkan pelajaran bahasa Arab. Nah kemudian bagaimana perbedaannya dengan konsep religiusitas, bahwa cenderung ya ini juga terkait dengan kritik yang disampaikan oleh sejumlah tokoh atau sejumlah ilmuwan PAI, bahwa saat ini PAI masih perlu dioptimalkan karena masih banyak fokusnya ke arah kognitif. Jadi tahu sholat itu seperti apa, caranya seperti apa, tapi melaksanakan sholat tepat waktu berjamaah di masjid itu mungkin masih belum banyak yang ke arah sana. Apalagi sholat subuh, sholat isya sebagaimana di hadis. Itu mungkin masih artinya secara kognitif tahu, mengetahui, tapi secara afektif, psikomotorik masih belum jauh. Karena kalau kita lihat di teori kognitifnya mulai dari knowing, remembering, kemudian understanding, kemudian applying. Jadi kalau knowing atau remembering itu baru sebetulnya kognitif, baru satu tahap awal. Nah setelahnya baru ke understanding, memahami, ya, al-fahmu, baru terakhir adalah applying, di tahap ketiga applying. Nanti ke atas lagi ada analyzing, evaluating, baru terakhir synthesizing. Nah, jadi dalam hal ini apa yang kurang sebetulnya kalau dari mata pelajaran dan mata kuliah
yang ada di lembaga pendidikan baik mulai dari pendidikan dasar, menengah maupun tinggi sebetulnya sudah sangat bagus, Prof. Dari sisi mata pelajaran atau mata kuliah. Hanya yang belum adalah bagaimana proses agar delivery dari materi pembelajaran itu tidak hanya kognitif. Jadi misalnya misalnya kalau yang saya alami, Prof, ya, ketika saya sekolah pun di perguruan tinggi, jadi yang dikejar adalah misalnya bagaimana pemahaman tentang apa maksud bahwa robbaniyah, ya. Kemudian rukun iman, rukun Islam. Jadi hal-hal yang sifatnya kognitif. Tapi evaluasi itu belum sampai ke arah sudah sholat 5 waktu enggak? Atau sudah ngaji atau tilawah atau tadarus Quran setiap hari enggak? Nah, jadi evaluasinya masih ke arah ujian, belum ke arah apa yang diamalkan. Nah, itu yang saya menurut saya pribadi, Prof, dengan melihat implementasi dengan teori religiusitas. Sementara religiusitas itu konteksnya lebih komprehensif, yakni mulai dari pengetahuan, pemahaman, kemudian keyakinan, dan juga pengamalan. Kemudian yang kedua, novelty, Prof, ya. Baik. Jadi penelitian kami ini alhamdulillah sejauh yang saya pelajari, ini penelitian pertama di Indonesia. Kalau di dunia saya belum berani jawab, Prof. Kalau di Indonesia insya Allah ini merupakan penelitian pertama di Indonesia yang mensintesis berbagai variabel atau faktor yang terkait dengan religiusitas Islam. Bahkan religiusitas secara umum pun belum ada. Jadi ini baru pertama, alhamdulillah hasilnya sudah dipublikasikan di satu jurnal Sinta 2 Edukasi Islami dan satu jurnal Q3 Scopus terindeks Q3 di International Journal of Religion. Jadi artinya ketika dipublikasikan berarti ada suatu novelty yang ditangkap oleh pihak pengelola jurnal. Jadi penelitian pertama, kemudian ini juga novelty lainnya adalah terkait dengan identifikasi variabel yang berkaitan dengan religiusitas Islam menggunakan metode analisis bibliometrik. Jadi dipetakan dulu apa saja yang kira-kira berkaitan dengan religiusitas menggunakan bibliometrik. Nah, kemudian setelah terpetakan, di dalamnya ada variabel yang sifatnya kuantitatif dan juga yang kualitatif. Prof mengatakan bahwa variabel yang kualitatif itu dinamakan konsep, Prof, ya. Jadi hanya saja untuk metode meta-analisis itu hanya bisa mengintegrasikan variabel yang kuantitatif. Maka novelty yang berikutnya adalah ini merupakan sintesis pertama dari variabel-variabel tersebut menggunakan metode meta-analisis. Jadi ada 3 novelty tadi, Prof. Oh, bisakah tertuliskah atau memang belum ya model teoritis dari religiusitas hubungan dengan PAI di Indonesia ini? Adakah di disertasi ditarikkan model teoritisnya? Ya, baik, Prof. Jadi kaitan religiusitas dengan PAI, model teoritisnya adalah kalau saya coba buatkan dalam skema diagram bahwa ini PAI, ini religiusitas. Yang saya duga awalnya PAI itu hanya berpengaruh meningkatkan religiusitas. Salah satu faktor yang bisa meningkatkan religiusitas Islam seseorang. Tadinya, Prof. Ternyata setelah melalui kajian meta-analisis ini, ternyata religiusitas juga meningkatkan PAI. Jadi fungsinya sebagai reinforcement, sebagai penguat. Jadi PAI meningkatkan religiusitas menguatkan seseorang untuk lebih belajar agama. Resiprokal, betul, Prof. Jadi itu mungkin yang dari konteks teoretisnya, Prof, yang didapatkan. Terima kasih Profesor Dr. Rusminto Manggoro MA. Selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Abdul Hakim MSc untuk menyampaikan pertanyaan, saran, kritik, tanggapan terhadap disertasi Promopendus. Kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah mencoba untuk membaca apa yang dituliskan di dalam disertasi saudara, dan ada beberapa hal ya saya ingin bertanya karena logis saja begitu saya baca ini apa begitu ya. Jadi pertanyaannya bisa jadi juga lebih banyak kepada pertanyaan, bukan sebuah ujian. Yang pertama adalah kalau kita lihat induktifnya ya, penalaran induktifnya sudah sangat baik begitu. Karena kita sudah menggunakan data yang begitu lengkap dan kemudian keluar dengan hasil. Kalau saya melihatnya itu sebetulnya baru induktifnya. Tetapi deduktifnya ini yang saya belum bisa melihat dengan baik. Dalam arti kenapa sih variabel-variabel itu yang kita pilih sebagai faktor yang berpengaruh terhadap religiositas. Ya. Dan kemudian faktor-faktor apa yang dipengaruhi oleh religiositas itu. Nah ini bagaimana cara pemilihan itu dan logika seperti apa yang bisa kita jelaskan. Tadi sudah dijelaskan salah satunya pendidikan agama itu akan berpengaruh terhadap pendidikan keluarga, terhadap religiositas begitu. Ya kita bisa menjelaskan secara logis bagaimana pengaruhnya begitu ya. Tetapi beberapa hal yang lain saya masih belum bisa mendapatkan penjelasan. Jadi mohon itu barangkali bisa dijelaskan terlebih dulu. Silakan. Baik, terima kasih banyak Prof. Hakim atas masukan dan pertanyaannya, Prof. Saya akan coba jawab yang pertama metode deduktifnya, yang kedua mungkin terkait dengan filsafat ilmu yang Prof ajarkan juga, ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama adalah bagaimana deduktifnya. Jadi ada yang tadi sudah saya sedikit sampaikan di latar belakang penelitian, Prof. Nah, mungkin saya langsung saja ke intinya bahwa ternyata ketika kita melihat dari berbagai literatur, itu banyak literatur yang bertentangan, Prof. Jadi ketika artinya di proses di awal, misalnya ada literatur, ada studi di Jogja melakukan studi kuantitatif membandingkan tingkat religiusitas dari satu daerah yang sama, satu SMP, satu MTS, madrasah. Nah, dibandingkan religiusitas antara siswa SMP dengan siswa madrasah di Jogja. Ternyata hasilnya unik. Ternyata religiusitas antara keduanya itu sama. Artinya yang mendapatkan pendidikan agama dalam hal ini di madrasah itu tidak lebih religius dibandingkan dengan siswa SMP umum. Dan bahkan menariknya untuk aspek akhlak, itu ada studi lanjutannya di situ. Untuk aspek akhlak lebih bagus siswa SMP yang di umum gitu. Jadi nah ini dan itu salah satu contoh, Prof. Ada beberapa penelitian lain, misalnya jadi antara orang yang religius sama yang tidak itu sama saja dalam dia sama-sama misalnya pilihannya adalah atau menabungnya di bank konvensional gitu ya. Jadi artinya ada beberapa hal. Satu sisi ada yang begitu, di sisi lain ada juga yang bilang bahwa dengan dapat pendidikan Islam yang lebih baik, katakanlah sekolahnya di madrasah ataupun di pesantren, itu lebih religius. Nah ini hal-hal yang bertolak belakang ini menjadi salah satu argumentasi Prof untuk melakukan kajian sintesis ini. Karena satu ke kanan, satu ke kiri, ada juga yang bilang tidak berpengaruh. Nah, sehingga saya pribadi ketika membaca itu di awal-awal, khususnya ketika di pelajaran Prof itu coba tentukan topiknya apa, kemudian cari metode dari sifat dari deduksi maupun induksinya. Nah itu saya mendapatkan ini pertentangan inilah bagaimana kita mediasi dengan suatu metode yang bisa mensintesis atau memediasi berbagai hal yang bertolak belakang tersebut. Itu Prof yang ini. Kemudian satu poin lagi, religiusitas dalam konteks filsafat ilmu, ontologinya adalah bahwa religiusitas itu adalah keyakinan.
keyakinan. Apa itu ilmu ya Prof ya? Keyakinan. Kemudian epistemologinya adalah bagaimana cara mendapatkan itu melalui wahyu, tapi karena yang menerimanya manusia, maka religiusitas itu adalah persepsi manusia terhadap wahyu. Apa yang dia terima, itulah persepsinya. Sehingga dan itu tidak valid, makanya perlu divalidasi oleh profesi, oleh kenabian. Bahwa yang benar ini seperti ini. Makanya ada di setiap masa, setiap zaman, ada nabi yang diutus untuk memvalidasi sebetulnya religiusitas yang dimaksud itu yang begini loh. Ya, dengan selain kitab suci juga ada bagaimana kita bisa mencontoh melihat nabi dalam melaksanakan keberagamaan atau religiusitas itu secara sempurna atau sebaik mungkin. Yang ketiga aksiologinya bahwa religiusitas itu intinya apa manfaat religiusitas itu adalah ada 3 poin, hablum minallah, hablum minanas, secara vertikal dengan Allah, secara horizontal dengan manusia, kemudian hablum minal alam dengan alam sekitar. Mungkin itu Prof. Terima kasih. Baik, masih terkait dengan ini. Ini kan kalau kita lihat ada satu faktor yang berpengaruh dengan religiusitas. Kemudian ada faktor yang dipengaruhi oleh ini, gitu ya. Sebetulnya pertanyaan saya kalau kita melihat pada yang mempengaruhi religiusitas itu sudah ada di sana pendidikan agama. Tetapi kenapa di ujungnya kok ada lagi pendidikan agama? Karena sudah jelas kalau itu sudah ada di depan, ya harusnya terkait dengan religi. Jadi maksudnya apa ini untuk kemudian menyebutkan kembali pendidikan Islam ini relevansinya secara tersendiri dibandingkan dengan ada faktor-faktor lain yang tidak disebutkan. Baik Prof, terima kasih Prof. Ketika di awal, betul sekali Prof, ketika saya di awal mengolah data awal, saya berasumsi bahwa pendidikan agama Islam itulah yang nanti akan meningkatkan religiusitas. Nah, ternyata setelah mensintesis berbagai kajian dari jurnal, dari disertasi, tesis itu kita sintesis datanya, yang unik muncul bahwa ternyata religiusitas juga mempengaruhi pendidikan agama Islam. Jadi tadi Prof, resiprokal. Nah, setelah saya ini kok bisa begini, akhirnya saya telaah lagi lebih mendalam. Konteks PAI yang mempengaruhi religiusitas adalah dari pendidikan yang dia dapatkan ketika di lingkungan keluarga, dari orang tua, dari keluarga, lingkungan sekitar, dan juga dari sekolah. Itu konteks, karena terminologi PAI luas sekali Prof. Nah itu yang mempengaruhi. Nah kemudian PAI yang dipengaruhi itu ternyata terkait dengan misalnya prestasi atau hasil belajar PAI. Jadi orang semakin religius, katakanlah mudahnya nilai PAI-nya ketika di sekolah, di perguruan tinggi itu lebih tinggi. Kemudian juga aspek PAI lain adalah yang juga teramati bagaimana melaksanakan ibadah, tapi konteksnya adalah di dalam lingkup PAI. Misalnya orang semakin religius itu terlihat bahwa ibadahnya, karena dimensi itu ada 3 Prof. Pertama adalah religious practice, ya, bagaimana mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari ibadah-ibadah itu diamalkan, ibadah wajib. Kemudian religious altruism, artinya di dalam perilaku. Terakhir adalah religious honor yang sifatnya sunnah. Nah ini ternyata memang religiusitas itu mempengaruhi konteks PAI yang sifatnya amaliyah atau pengamalan. Jadi PAI sama-sama PAI Prof, tapi kalau ditelisik lebih dalam PAI-nya berbeda begitu Prof. Jadi kemungkinan yang akan lebih mudah kalau dikatakan yang terakhir itu sebetulnya amaliyah dari paham religiusitasnya seberapa jauh, maka ini akan berdampak pada amaliyahnya seperti apa, begitu ya? Betul sekali. Ya, tapi karena kita menggunakan nama variabel atau nama faktornya hampir sama atau sama, begitu ya, jadi membingungkan juga itu. Gitu. Baik, kemudian ini yang terakhir. Pada saat kita melakukan
katakanlah analisis korelasi dan lain sebagainya begitu ya. Bagaimana range dari nilai untuk bisa menyatakan bahwa ini punya hubungan positif, ini hubungan negatif, itu angkanya berapa dan dasarnya apa begitu? Karena tentu saja yang kita anggap ideal itu adalah apabila nilainya 1. Tetapi kalau 0,6 juga banyak orang menyatakan itu adalah sudah cukup untuk berkorelasi. Tetapi kalau 0,5 sekian mungkin kita berani mengatakan berkorelasi, tetapi kalau kita jadikan itu sebagai basis pengambilan keputusan, ya ada reserve juga begitu ya. Nah ini yang saya ingin lihat, karena di sana tidak disebutkan ini positif, negatif seperti itu aja begitu. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Korelasi yang saya pahami Prof, yang saya pelajari itu rentangnya antara -1 sampai 1, -1, kemudian bergerak ke 0, kemudian ke 1. Korelasi positif yang sempurna nilainya 1, korelasi negatif yang sempurna nilainya -1, dan tidak berkorelasi mendekati atau bahkan 0. Kemudian berapa nilai korelasi yang katakanlah dapat dipercaya ya Prof ya, di sejumlah secara empiris di penelitian disertasi saya ini banyak yang angkanya korelasi 0,5 gitu Ya, Prof. Ada juga 0,4. Nah, itu memang muncul pertanyaan, ini betul valid atau tidak. Nah, awalnya sempat saya berpikir, oh kalau korelasinya rendah, katakanlah di bawah 0,5, maka tidak bisa dipercaya atau kurang kuat hubungannya. Nah, tapi kemudian saya coba gali lagi dari ilmu statistik, ternyata nilai korelasi ini sangat dipengaruhi oleh jumlah sampel atau jumlah responden. Nah, kalau misalnya jumlah responden hanya katakanlah 10 atau kurang, maka nanti yang jadi indikator kunci adalah p-value, tingkat probabilitasnya. Jadi kalau dalam memang menarik sekali, ini larinya dari filsafat ilmu, pada filsafat ilmu barat dan filsafat ilmu Islam. Dalam filsafat ilmu barat, mereka itu tidak mempercayai sumber kebenaran adalah wahyu. Nah, karena kita bisa mempelajari adanya pertentangan antara agama dengan sains ya, masa-masa sebelum Renaissance, sebelum Aufklärung, sehingga akhirnya agama itu atau wahyu, revelation itu tidak lagi dipercaya sebagai sumber kebenaran di teori kebenaran sebenarnya yang di pelajaran filsafat ilmu yang Prof sampaikan. Nah, kemudian maka muncullah ketika mengatakan benar atau salah, kita harus memasukkan tingkat kepercayaannya, probability-nya. Nah, yang dianggap menjadi acuan sekarang adalah bahwa kalau kita meyakini kebenaran itu minimal 95% atau tingkat kesalahan maksimum 5%, maka kita meyakini bahwa itu benar. Maka ada misalnya tingkat kesalahan atau alfanya 5% maksimum. Artinya tingkat kesalahan 5%, berarti kebenarannya adalah minimum 95%. Nah, jadi akhirnya kalau misalnya nilai jumlah respondennya katakanlah sedikit, 10 atau kurang, atau 20 atau kurang, itu nilai 0,7 belum tentu signifikan. Tapi yang menarik Prof, ketika jumlah sampel ada di penelitian ada yang jumlahnya itu berapa? 300 atau 400, itu nilai korelasi 0,4 itu signifikan. Sehingga yang saya ambil adalah akhirnya nilai probabilitasnya, kemudian saya lihat larinya kemana sih? Larinya ke uji hipotesis. H0-nya bahwa ketika R sama dengan 0, artinya tidak ada korelasi. Hipotesis alternatifnya ketika H0 itu ditolak bahwa korelasi itu tidak 0. Nah, jadi yang saya ambil ada dalam uji statistik yang saya lakukan ketika P kurang dari 0,05, berapapun nilai R-nya, pun nilainya 0,4, maka karena p-value-nya atau tingkat kebenarannya di atas 90%, di atas 95%, maka saya mengikuti kaidah statistik bahwa itu berarti benar atau korelasi positif nyata atau negatif. Mungkin gitu Prof. Baik, ya memang angka itu akan sangat tergantung pada confidence level yang kita ambil begitu ya, dan bisa jadi angka itu kemudian menjadi sangat relatif ya.
Saya kira demikian Pak Rehan, terima kasih. Oke, ada beberapa hal yang akan saya coba tanyakan kepada saudara. Kalau kita bicara tentang religiusitas dan relevansinya dengan pendidikan agama Islam. Nah ini, kenapa Anda mempertanyakan ini? Kalau pendidikan agama Islam itu pasti endingnya aspek-aspek religiusitas yang akan dicapai. Apa ada hal yang Anda curigai gitu ya? Kok ini sampai Anda pertanyakan di dalam sebuah disertasi ini? Silakan. Baik, terima kasih banyak, Prof. Betul sekali, Prof. Memang apa ya, semacam diagram Venn, Prof. Antara PAI dengan religiusitas. Ya. Ada yang berdiri sendiri, ada juga irisannya. Nampaknya irisannya cukup besar, Prof. Nah, hanya saja kalau yang saya pelajari dari literatur, dari disertasi yang saya lakukan ini di tinjauan pustaka, memang pendidikan agama Islam memang kalau di konsepnya itu sebetulnya holistik. Kalau kita melihat misalnya peraturan pemerintah tentang pendidikan agama dan keagamaan, sebetulnya kalau ke arah tujuannya itu membentuk manusia Indonesia yang iman, takwa, akhlak mulia dan hidup bersama dengan yang lain gitu. Intinya inklusif. Gitu ya, Prof ya. Jadi iman, takwa, akhlak mulia dan bisa hidup secara rukun dengan umat agama, dengan sesama dan umat agama yang lain. Nah, sebetulnya kalau dari konteks tujuan yang ingin dicapai, bahwa PAI itu sebetulnya ingin membentuk manusia Indonesia yang religius, gitu, Prof. Nah, hanya dalam tataran implementasi ternyata banyak diskrepansi yang tadi pengetahuan agamanya tinggi, tapi kok implementasinya jauh api dari panggang. Oh ini banyak hafal ayat, tapi kok enggak sholat gitu ya. Mungkin ekstrimnya mungkin ada yang sampai begitu, Prof. Meskipun itu mungkin kasuistik saja, Prof. Nah itu sehingga sebetulnya kedepannya PAI dengan religiusitas itu intinya kedepannya semakin kalau dijadikan satu kesatuan itu semakin baik, sehingga dalam konteks pembentukan manusia Indonesia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang nomor 20 Undang-Undang Sisdiknas membentuk manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia dan juga nanti punya kualitas untuk melakukan fungsi-fungsi pembangunan di negara kita. Maka kita memerlukan tidak hanya PA itu yang fungsinya hanya kognitif, tapi juga ke afektif dan psikomotorik. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Beliau tentu agamanya menjadi qudwah hasanah dan dalam kehidupan sehari-hari pun menjadi contoh. Bahkan beliau sampai menjadi pemimpin negara dan kita tahu sepak terjang Nabi yang luar biasa. Itu yang mungkin hilang. Jadi kalau hanya membentuk manusia Indonesia yang taat beribadah dalam konteks ibadah mahdoh saja mungkin oke. Tapi ketika ingin membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik lagi dengan berbagai kualifikasi yang diharapkan, nah ini saya pikir antara religiusitas itu penting karena religiusitas menekankan juga ke aspek amaliyahnya, ke aspek implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi begini intinya. Kalau di dalam aturan atau di dalam arahan seperti itu, program itu kan semuanya bagus-bagus, gitu kan. Tetapi kadang dalam implementasi kan tidak seperti itu. Nah, gitu. Dan Anda ini mengamatinya di implementasinya. Artinya kalau Anda bisa menemukan sesuatu di dalam implementasi itu ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan apa yang sudah digariskan itu sebenarnya temuan penting. Untuk apa? Untuk merevisi program, untuk perbaikan program dan sebagainya. Nah, apakah Anda menemukan hal semacam itu dalam riset Anda ini? Silakan. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Antara yang perbedaan antara normatif dengan
Prof ya, implementatifnya ya Prof ya. Ya. Yang pertama itu misalnya karena di sini ada sekian banyak variabel, Prof mohon izin. Misalnya religiusitas itu mempengaruhi lebih dari 20 variabel Ya. secara positif dan mungkin ada sekitar 4 atau 5 variabel korelasinya negatif, Ya, seperti negatif, stres, kecemasan. Nah, ini kalau yang saya amati, Prof, perbedaan itu memang hampir di setiap variabel itu ada perbedaan antara apa yang seharusnya dengan apa yang kenyataannya. Ya, misalnya terkait dengan katakanlah minat dan keputusan menabung di perbankan syariah, misalnya contohnya Prof ya, ambil salah satu variabel. Nah, orang yang religius kan sudah membaca ayat-ayat Al-Quran, misalnya terkait dengan ayat pengharaman riba, wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Mohon maaf, terima kasih Prof. Wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Nah, itu kan harusnya ya orang yang religius yang di mana sudah dibentuk dari pendidikan PAI yang memenuhi di sebelumnya adequate, harusnya ketika menabung bertransaksi itu atau meminjam ya, ataupun transaksi-transaksi lain itu di bank syariah. Itu yang dibayangkan. Tapi ternyata pada kenyataannya tidak semudah itu. Mungkin ada banyak faktor ya Prof ya. Ada banyak faktor termasuk kemudahan layanan, akses dan sebagainya. Nah, tapi ketika kita melihat implementasinya banyak yang tidak seperti itu. Mungkin itu jadi hampir di setiap variabel hampir selalu ada perbedaan antara apa yang seharusnya dengan apa yang kenyataannya. Ya. Begitu, Prof. Begitu. Ya, artinya begini, pentingnya riset di situ. Ketika kita menemukan gap ya antara yang seharusnya dan kondisi realnya, maka sebenarnya hasil riset kita adalah untuk mengintervensi kondisi real itu agar sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu pentingnya riset. Kalau sudah baik-baik semua sih nggak perlu diriset juga, gitu kan. Oke, selamat kepada Anda. Mudah-mudahan hasil penelitian Anda nanti menjadi modal untuk pekerjaan berikutnya memperbaiki apa yang Anda anggap belum baik.